Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Etika Mary Layani, NPM C1 C0 233. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi. Nah, di sini investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas, atau singkatnya adalah investasi pada obligasi dan investasi pada saham. Investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada ekuitas itu bagian dari instrumen keuangan, tepatnya adalah bagian dari aset keuangan. Kalau kita bicara tentang instrumen keuangan, itu ada PSAK yang mengaturnya, yaitu ada PSAK 50 tentang penyajian dan PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan, dan sekarang ada PSAK 71 yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Jadi ada 4 PSAK terkait dengan instrumen keuangan. Yang terbaru adalah PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Kenapa? Banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini, karena di perusahaan instrumen keuangan itu paling besar, apalagi pada perusahaan perbankan. Maka asetnya berupa aset keuangan itu yang paling besar. Nah, di perusahaan manufaktur, di samping ia memiliki aset tetap dan jumlah yang besar, ia juga memiliki aset keuangan dalam jumlah yang besar. Nah, aset keuangan ini bentuknya seperti apa? Aset keuangan itu adalah kas, kemudian ada piutang, kemudian ada investasi dalam sekuritas, hutang atau investasi pada hutang obligasi, investasi saham itu juga merupakan aset keuangan. Kemudian nanti ada lagi derivatif, dan ada juga investasi pada sekuritas yang lain, contohnya dari aset keuangan. Liabilitas keuangan juga akan ditemukan, misalnya kita bahas tentang obligasi. Obligasi itu contoh liabilitas keuangan. Kemudian ada notes payable atau long term notes payable, itu adalah contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian, instrumen keuangan di samping aset keuangan dan liabilitas keuangan ada juga namanya ekuitas. Jadi, ekuitas juga merupakan bagian dari instrumen keuangan. Di buku akuntansi keuangan 1 yang termasuk ke dalam instrumen keuangan itu ada 5, yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen liabilitas, kemudian derivatif, dan lindungi lain. Itu semua merupakan bagian dari instrumen keuangan. Jadi, sekarang kita fokusnya pada aset keuangan. Investasi itu merupakan bagian dari instrumen keuangan. Nah, yang perlu kita ketahui tentang aset keuangan ini ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, kategorinya adalah aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga ada long and receivable, itu pinjaman atau utang. Dan yang terakhir adalah aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Nah, itu adalah kategori dari aset keuangan. Jadi, sekarang masalahnya adalah perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada kategorinya apa. Apakah dia adalah kategori yang pertama, yaitu aset keuangan yang dihitung melalui nilai wajar laba rugi. Nama singkatnya biasanya disebut orang dengan trading securities. Jadi, jika ada yang menyebutkan dengan istilah trading securities, itu nama lain dari aset keuangan yang dinilai dari nilai wajar melalui laba rugi. Dalam bahasa Inggrisnya, orang biasa menyebutnya dengan fair value, truth, profit, or loss. Fair value berarti nilai wajar. Truth melalui profit or loss itu menunjukkan bahwa dia nanti akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Kalau terjadi selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang akan dilaporkan sebagai bagian laba rugi. Selanjutnya yaitu untuk aset keuangan. Pertama adalah akuntansi terkait dengan akuntansi keuangan pada aset keuangan itu diperoleh.
Jadi apa akuntansi terkait dengan aset keuangan itu ketika aset itu kita peroleh. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan itu kita nilai. Ketika kita mau menyajikan kelaporan keuangan, nah kalau di buku Dwi Martani dia mengelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal, kemudian yang kedua pengukuran setelah pengukuran awal. Jadi, beda antara pengukuran saat perolehan awal itu adalah bicara tentang pengukuran yang dilakukan perusahaan ketika aset keuangan itu diperoleh. Tapi pengukuran setelah perolehan awal itu berarti perusahaan melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian juga akan dipelajari tentang bagaimana kalau aset ini, misalnya investasi. Kalau kita membeli obligasi dari perusahaan lain, maka kita akan memperoleh pendapatan bunga. Nah, kita juga bicara akuntansi terkait dengan pencatatan pendapatan bunga yang kita peroleh secara periodik. Kemudian timbul lagi permasalahan bisa atau tidak investasi ini kita jual. Jawabannya bisa. Namanya aset bisa kita jual. Ketika aset keuangan ini kita peroleh, maka akan muncul pertanyaan kita akan mencatat aset keuangan yang kita peroleh itu sebesar apa. Maka jawabannya adalah kita akan mencatat sebesar harga perolehnya. Harga peroleh dari suatu aset keuangan atau dari suatu investasi keuangan itu apa? Yaitu semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran setelah perolehan awal. Untuk kategori yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan yang kategorinya adalah available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal dia harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Jadi, ada dua kategori aset keuangan yang harus ada nilai ketika menyajikan nilai investasi itu dalam laporan posisi keuangan harus menilai berdasarkan nilai wajar. Yang kedua adalah available for sale. Itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar, sedangkan untuk kategori hold to maturity dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk hold to maturity atau dimiliki pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awal itu tidak menggunakan nilai wajar, tapi menggunakan amor fast post atau harga peroleh yang diamortisasi. Lalu bagaimana dengan kategori loan and receivable? Ini biasanya akan kita nilai ketika kita mau menyajikan sebesar harga perolehannya. Jadi kalau kita punya piutang, maka biasanya kita akan menyajikan nilainya pada saat kita mau menyajikan laporan keuangan itu sebesar harga peroleh. Lalu, bagaimana dengan investment test atau penurunan nilainya? Suatu aset itu, aset keuangan atau aset tetap, pasti ada kemungkinan dia mengalami adanya penurunan nilai aset. Lalu, bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Kalau untuk kategori nilai yang pertama, yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga investasi tersebut. Tapi kalau untuk kategori yang kedua, ketiga, dan keempat, serta kategori yang lain, penurunan nilainya harus dinilai pengujian dan melalui impairment test. Impairment test tidak otomatis mengikuti perubahan harga investasi tersebut, tapi harus kita lakukan pengujian apakah telah terjadi penurunan nilai atau tidak. Ketika kita ingin menyajikan dengan nilai wajar, maka kita akan membandingkan dengan nilai yang tercatat. Ada selisih antara nilai wajar saat ini dengan nilai yang tercatatnya. Lalu, bagaimana perlakuan antara selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya? Maka, bila dia diukur melalui kategori laba rugi, maka selisih tadi akan diakui sebagai unrealized gain or loss atau keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi, dan ia
adalah bagian dari laba rugi. Lebih tepatnya, dia akan dilaporkan sebagai pendapatan atau beban lainnya yang merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Itu jika adalah kategori yang pertama, unrealized gain or loss, dan selanjutnya dikasih keterangan stripnya adalah income untuk menunjukkan bahwa selisih itu akan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi. Tapi kalau kategorinya adalah available for sale, maka jika terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat atau dengan harga perolehnya, maka selisih itu akan kita catat atau diakui sebagai unrealized gain or loss yang belum terrealisasi, tetapi stripnya adalah equity untuk menunjukkan bahwa selisih itu diakui bagian dari penghasilan komprehensif lain. Ingat, penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan. Dia adalah bagian dari ekuitas. Selanjutnya, untuk di buku Dwi Martani, ini akuntansi yang akan dipecah menjadi akuntansi saat perolehan awal, kemudian akuntansi setelah perolehan awal, atau akuntansi setelah pengakuan awal. Yang dimaksud dengan setelah pengakuan awal itu sama halnya dengan ketika kita mau aspek keuangan yang kita miliki ketika kita ingin melaporkannya dalam laporan keuangan. Dalam buku Dwi Martani, istilahnya adalah pengukuran setelah pengukuran awal. Ada lagi pengukuran saat perolehan. Nah, kalau pengukuran saat perolehan adalah pengukuran saat perusahaan memperoleh aset keuangan tadi. Tapi pengukuran setelah perolehan awal yaitu aset keuangan itu sudah kita peroleh sebelumnya. Misal kita mau menyajikan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, bagaimana cara kita menilai aset keuangan itu? Namanya pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal ini ada berdasarkan nilai wajar, ada biaya perolehan yang diamortisasi, ada berdasarkan biaya harga peroleh. Selanjutnya yaitu penyajian efek atau sekuritas pada SAK etap. Jadi SAK etap itu pengelompokannya ada hold to maturity, trading, dan available for sale. Selain ada laba rugi yang belum terrealisasikan, berarti ada juga laba rugi yang sudah terrealisasikan. Contohnya, laba rugi yang sudah terrealisasikan dalam kaitannya adalah akuntansi penjualan aset tetap. Misalnya, saya memiliki aset nilai bukunya yaitu sebesar 100. Saya jual hari ini dengan harga 120, maka 20-nya akan saya akui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap, bukan keuntungan yang belum terrealisasikan. Sekarang kita akan bicara tentang investasi pada instrumen keuangan. Jika pada obligasi, sudut pandangnya perusahaan kita adalah yang bertindak menerbitkan obligasi, tapi jika bicara sekarang, maka perusahaan bukan yang menerbitkan obligasi, tetapi yang membeli obligasi diterbitkan oleh perusahaan lain. Jika yang kemarin kita mengakuinya sebagai utang obligasi, tetapi sekarang akan kita catat sebagai investasi obligasi. Sekarang kita bicara dari sudut pandang perusahaan yang membeli obligasi, yang kita dapatkan adalah bunga yang kita terima, pendapatan bunga. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.